Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari yaitu pantun, tanggung jawab, serta interaksi sosial. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa makna amanat pantun? Pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T, seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Nah, di sini dapat kita lihat pada baris pertama dan baris ketiga akhiran barisnya adalah N. Sedangkan untuk baris kedua dan baris keempat akhir barisnya huruf T. Bu Guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bu Guru menyontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk bergotong royong. Berikut contoh pantunnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Ya, mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Ya, gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Demikian halnya dengan kegiatan pembangunan masyarakat. Coba amati gambar berikut ini. Kita lihat. Gambar yang pertama, gambar apa? Iya, sedang bergotong royong untuk membangun rumah ya. Gambar kedua juga gotong royong untuk membangun rumah di sini. Nah, contoh bentuk kegiatan gotong royong. Berdasarkan gambar di atas, buatlah kesimpulan tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Unsur-unsur dalam gotong royong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha atau kegiatan kerja bersama. Yang kedua, setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing. Yang ketiga, berdasarkan keikhlasan dan sukarela. Yang keempat, tanpa pamrih atau tanpa harapan balas jasa. Dan yang terakhir, kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Kemudian manfaat dari kegiatan gotong royong antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, meringankan beban, waktu, dan biaya. Seperti tadi ada gotong royong membangun rumah. Nah, sehingga bebannya ketika membangun rumah jika dikerjakan secara bersama-sama akan meringankan beban. Kemudian waktunya juga lebih cepat dan terutama akan ringan biayanya. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama. Nah, rasa kekeluargaan ini timbul misalnya tadi mengenai gotong royong membangun rumah. Jadi kita memiliki rasa kekeluargaan dengan tetangga kita yang sedang membangun rumah. Kemudian menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ketika kalian bergotong royong dengan tetangga kalian, nanti kalian akan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mempertinggi ketahanan bersama. Yang kelima, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Kemudian meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Nah, jadi gotong royong ini salah satunya dilakukan dengan sukarela, dengan sikap yang ikhlas, tujuannya untuk menolong orang lain. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Ya, kita akan mempelajarinya. Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting, karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Sebagai contoh, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Poin kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Dengan prinsip tersebut, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu seperti berikut. Yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa.
Yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Arti diskriminasi di sini adalah memperlakukan orang atau kelompok, biasanya kelompok minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, asal negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan usia. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini dapat kamu wujudkan saat kamu bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Sudahkah masyarakat tempat tinggalmu melaksanakan prinsip mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan? Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Apakah kalian tahu apa itu interaksi sosial? Ya. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya, banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum, seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci.
Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Yang kedua, bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Yang keempat, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Interaksi untuk memenuhi bidang apa yang pernah kamu lakukan? Ya, sebagai contoh, kamu pernah ikut dalam kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggalmu. Dengan demikian, kamu telah melakukan interaksi untuk memenuhi bidang moral. Berikut ini disajikan tabel bentuk interaksi yang pernah saya lakukan. Nah, ada 4 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, serta bidang moral. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu bidang ekonomi. Ada kegiatan membeli buku dan alat sekolah di toko, membeli jajanan di kantin sekolah, membeli sayuran di warung, bersama teman menjual barang di koperasi sekolah, serta membeli baju di toko pakaian. Kemudian bidang politik, ada kegiatan ikut memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas, melihat pemilihan ketua RW, melihat pemilu presiden dan pilkada, menyaksikan pemilihan kepala desa, dan melihat pemilihan ketua RT. Berikutnya bidang sosial dan budaya, ada menonton pertunjukan tari daerah lain, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, mempelajari tarian daerah Jawa Barat. Ini bisa kamu isi juga mau Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Utara, atau Maluku, itu terserah. Kemudian berteman dengan teman beda suku, menyanyikan lagu dari daerah lain. Nah, sedangkan untuk bidang moral, ikut mengaji di musola dekat rumah, mengikuti pelajaran agama di sekolah, mengikuti penyuluhan tentang hidup sehat, mengikuti penyuluhan tentang wajib belajar, dan mendengarkan ceramah tentang ajaran agama.
Selesai menjelaskan tentang amanat pantun, Bu Guru menutup pertemuan dengan memberikan pesan kepada peserta didik untuk berhati-hati saat pulang sekolah. Bu Guru berpesan kepada peserta didik yang bersepeda seperti Siti agar tidak mengayuh sepeda dalam kecepatan tinggi karena jalanan ramai kendaraan besar. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.